Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pengen berbagi pengalaman bersama kalian, teman-teman. Pengalaman menjadi seorang TKW. Motivasi saya pertama kali untuk menjadi seorang TKW adalah ingin merubah nasib hidup keluarga saya, terutama untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan pengalaman saya selama saya menjadi seorang TKW, kita akan sharing sama-sama ya. Awal mula saya masuk ke PT untuk menjadi seorang TKW itu pada tahun 2017 atau kurang lebihnya saya daftar 2016 akhir, tapi karena umur saya belum bisa memenuhi syarat, jadi saya harus masuk waktu tahun 2017. Kalau nggak salah itu masih awal bulan Maret atau Februari begitu ya. Dan nggak lama untuk saya belajar di PT. Waktu itu kurang lebih sekitar 2,5 bulan saya bisa terbang ke Hong Kong. Tapi ya, saya kasih tahu, nggak semua orang yang belajar di PT itu bisa dengan cepat atau bahkan bisa dengan mudah untuk sampai ke negara tujuan kita masing-masing. Karena biasanya kita semuanya itu perlu beberapa tes, perlu beberapa syarat. Antara lain kita harus membuat yang namanya kayak tes medikal, terus kita juga harus mengalami UJK, tes bahasa, dan bahkan kita harus membuat paspor. Jadi ada banyak langkah-langkah. Jika langkah-langkah itu udah kita penuhi, langkah selanjutnya itu adalah kita melakukan interview bersama majikan kita atau bersama agent yang berada di negara kita masing-masing ya. Kalau saya seperti negara tujuan saya adalah Hong Kong, maka saya harus melakukan interview langsung bersama majikan saya atau bersama agent saya. Tapi untungnya untuk waktu itu saya adalah interview langsung bersama majikan saya. Untuk interview pengalaman pertama saya mendapat satu job, yaitu untuk menjaga kucing. Kalau nggak salah waktu itu ya, itu yang mempersilahkan saya untuk kerja adalah agensi. Tapi agensi itu bilang waktu itu majikan saya tidak berada di Hong Kong atau berada di England kalau nggak salah kayak gitu ya. Jadi saya pikir daripada saya lama-lama untuk menunggu di PT, saya memutuskan buat membatalkan job itu dan saya melakukan interview lagi. Sampai akhirnya saya menemukan untuk bos saya yang pertama, dan kita melakukan interview itu sebanyak 10 dan 11 orang saya. Dari semuanya saya adalah bagian terakhir waktu itu interview ya. Tapi dari ke-10 teman saya setelah interview dan saya yang terakhir, karena mungkin itu sudah rezeki saya, akhirnya bos atau majikan saya yang interview waktu itu, dia memilih saya. Job pertama saya adalah menjaga 2 anak laki-laki dan membersihkan rumah, memasak. Untuk soal bahasa sebenarnya saya belum terlalu bisa, tapi niat ingsun saya sudah bisa mempelajari tentang dasar-dasar bahasa untuk awal mulanya ya. Dan yang terpenting saya sudah tahu perkenalan diri saya atau sebagian-sebagian alat yang berada di dapur atau yang ada di ruang tamu, kamar, bahkan atau nama-nama sayur, nama-nama buah itu wajib harus kita ketahui ya.
Terus yang terpenting adalah kita bisa menguasai tentang memasak. Karena apa? Biasanya anak-anak itu sangat suka sekali dengan masak, dengan makan makanan yang kita masak. Itu adalah nggak terlalu sulit untuk kita belajar, tapi kita harus telaten untuk bisa belajar memasak dan berinteraksi dengan anak-anak ya. Alhamdulillah di majikan pertama saya bisa lulus dan finish 2 tahun. Terus untuk majikan ke selanjutnya saya ambil untuk jaga anak juga, tapi saya hanya bertahan 1 tahun karena ada problem bersama dengan majikan saya. Problemnya bukan problem yang masalah mencuri atau apapun itu, atau bahkan ada kasus bank atau apa, itu tidak, tapi karena saya punya trauma yang tidak bisa diampuni ya oleh diri saya. Mungkin saya tidak bisa dibentak, karena sekali dibentak saya akan merasa takut untuk bekerja. Itu tidak membuat saya nyaman, dan bos saya juga tahu itu. Mereka memahami untuk hal itu, jadi mereka memberikan toleransi. Oke, saya tidak mempermasalahkan kamu untuk berhenti kerja, begitu. Dan alhasil ketika saya untuk masuk majikan yang ketiga nih, saya sharing ya. Yang saya tahu dari cerita orang-orang, banyak yang bilang kalau jaga nenek itu mudah, gampang, tinggal nemenin ini, nemenin itu. Ternyata tidak. Karena menjaga nenek itu tergantung guys, dari bagaimana si nenek itu sama kita, atau kita sama nenek itu bisa sabar atau tidak. Karena kebanyakan nenek-nenek di Hongkong itu terkadang banyak yang bilang itu mafan. Iya, mafannya itu karena terkadang nenek itu kan punya sifat atau karakter yang kembali lagi ke anak kecil ya. Jadi kadang-kadang kita itu tidak sabar, atau kadang-kadang kita itu suka kepancing sama omongannya si nenek, atau bahkan banyak hal lah intinya. Dan jadinya saya juga tidak selesai untuk kontrak kedua saya. Alhamdulillah saya masih kontak sama majikan saya yang kedua, dan dia punya 1 kakak. Dia menyuruh saya untuk masuk kerja ikut dia. Kebetulan saya sudah kenal baik, jadi saya memutuskan untuk ikut beliau, dan saya tidak masuk agent lain atau bahkan memutuskan untuk mencari majikan lagi. Saya langsung mengikuti apa yang disuruhkan oleh majikan baru saya sekarang, yaitu kakak majikan saya yang kedua. Untuk kalian yang ingin ke Hongkong, kalian jangan pikir enaknya dulu ya, karena di Hongkong itu tidak seindah foto profil, tapi juga tidak seburuk apa yang kalian bayangkan. Jika kita bisa beradaptasi dengan baik, pasti kita akan diberikan kelancaran. Dan kalau kita bisa menyesuaikan sama keadaan, atau kita bisa menerima benar-benar keadaan itu, pasti kita bisa menerimanya juga untuk posisi kita saat ini. Dan untuk lain kali saya akan ngasih kalian video buat kita belajar bahasa Hongkong untuk perkenalan ya, atau sama dengan biasanya itu kai suji ke. Oke, bye bye, next time ya.